Salah satu tantangan dalam pembelajaran adalah mengatasi kejenuhan belajar. Biasanya, kejenuhan belajar disebabkan oleh kurangnya variasi dalam pembelajaran yang mendorong aktivitas, antusias, dan kreativitas peserta didik. Oleh karena itu, saya Sofyan Hadi, guru matematika di SMA Negeri 1 Tambun Selatan, akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning dengan produk mind mapping berbantuan Canva dalam materi selang pemonotonan fungsi trigonometri kelas 12 sebagai salah satu syarat uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak sekalian, mari kita mulai pembelajaran kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 12 IPA 9. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika peminatan di hari Selasa siang ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, seperti biasa mengawali pembelajaran supaya diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan dan kebermanfaatan ilmu. Kita awali dengan berdoa. Ya, silakan ketua kelasnya pimpin berdoa teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan ilmu. Saya sapa, apa kabarnya hari ini? Jawabnya gimana? Semangat, antusias, luar biasa. Oke ya, tunjukkan semangatnya, saling menyemangati ya. Semoga pembelajaran kita sampai akhir penuh dengan semangat dan keantusiasan. Begitu ya. Baik, saya cek suaranya nih. 12 IPA 9 ya. Apa kabarnya hari ini? Semangat, antusias, luar biasa. Terima kasih. Yang tidak hadir berarti hari ini? Siapa yang tidak hadir? Baik, Aulia sakit. Baik, Aulia sakit. Kemudian Sausan juga sakit. Oke. Baik, kalau yang di kelas sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, kita akan mulai belajar pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tentu setiap pembelajaran ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini apa sih? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ya dilihat ada beberapa tujuan pembelajaran di mana yang pada intinya pembelajaran kita kali ini adalah dengan model project based learning. Nah, nanti kalian akan berkelompok akan membuat sebuah produk dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Nah, tahapan-tahapannya atau tujuannya yang lain ada apa? Nah, yang pertama, nanti harapannya ya kalian akan bisa mengaitkan turunan pertama dengan selang pemonotonan fungsi trigonometri. Ya, yang kedua, nanti kalian juga ya setelah diskusi berhasil mengaitkan dan kemudian selanjutnya bisa menyimpulkan. Jadi bisa menyimpulkan kondisi suatu fungsi dalam keadaan naik turun atau stasioner itu kondisinya seperti apa dikaitkan dengan turunan fungsinya. Nah, yang terakhir bisa menyajikan langkah-langkah penyelesaiannya. Gitu ya. Jadi 4 hal ini yang akan dibahas seperti itu. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita ini kita perlu juga mengingat hal-hal yang sebelumnya karena ada hubungannya. Nah, apa yang perlu kita ingat kembali untuk sampai ke tujuan pembelajaran ini? Yang perlu kita ingat adalah ini. Ya, bisa dibaca apa yang harus kita ingat kembali? Nah, betul. Jadi ini ada hubungan di pertemuan sebelumnya. Kita sudah belajar tentang
gradien suatu fungsi itu merupakan juga turunan dari fungsi tersebut. Ya, jadi di situ cek bahwa m atau gradien itu adalah turunan atau simbolis turunan. Kita sudah belajar, kita kasih simbol apa? Aksen di atas f-nya. Jadi ini akan kita pakai lagi untuk menentukan bagaimana kondisi selang kemonotonan, atau lebih detailnya ada cerita fungsi naik, ada cerita fungsi turun, dan kondisi diam atau stasioner. Ini yang akan kita pakai. Ya, nanti kegiatan kita ingat lagi ya, dalam pelajaran dari awal dari aja turunan. Nah, yang pertama ada mencermati pertanyaan mendasar. Nah, nanti kita sama-sama mencermati, melihat, kemudian sama-sama berpikir gitu. Pertanyaan mendasar yang saya ajukan nanti berusaha kita jawab di akhir. Ya, apa sih pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan mendasar yang akan saya ajukan nanti setelah ini ya. Sekarang selanjutnya, setelah nanti mencermati pertanyaan mendasar, nanti disajikan juga dalam sebuah proyek yang berupa mind mapping. Jarang-jarang ya buat mind mapping, dan sekarang karena sudah dunia digital, kita coba mind mappingnya berkelompok nanti pakai Canva ya. Sudah saya nyalakan beberapa PC untuk mengefisiensikan waktunya supaya nanti bisa langsung menggunakan Canva di PC-nya aja gitu ya. Kemudian yang ketiga, habis diskusi membuat mind mapping, nanti perlu juga ada yang mempresentasikannya. Nanti silakan siapa yang berani mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan mind mappingnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas, kita akan menanggapi ya, kalian akan menanggapi barangkali ada masukan atau saran kepada hasil proyek atau produk buatan temannya yang sudah dipresentasikan. Setelah itu nanti di akhir juga akan ada dua soal ya, akan ada dua soal tentang mengerjakan fungsi turun naik ataupun stasioner begitu. Ini apa selengkapnya kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, begitu ya. Nah, dari beberapa kegiatan pembelajaran tersebut, maka ada beberapa yang akan saya amati. Nah, ada 3, ada pengetahuannya, ada keterampilannya, ada sikapnya. Untuk pengetahuannya nanti secara individu, ya saya akan lihat dari hasil mengerjakan soalnya di akhir. Kemudian untuk segi keterampilannya nanti secara berkelompok mungkin, karena tidak cukup waktu ya kalau satu orang. Jadi setidaknya hasil project mind mapping per kelompoknya yang akan saya amati atau saya nilai. Kemudian yang terakhir sikapnya. Nah, sikap percaya diri maupun rasa ingin tahunya dalam kegiatan pembelajaran kali ini begitu ya. Oke, di sini ada yang perlu ditanya? Cukup jelas apa yang akan kita laksanakan di pembelajaran kali ini? Jelas, terima kasih ya. Baik, kalau jelas, pertama ya, saya ingin ajukan tadi itu pertanyaan mendasar ya. Kita awali dengan sama-sama mengamati. Nah, silakan cermati dulu gambar tersebut. Ini ya. Oke, ada yang ingin menjawab? Bagaimana pergerakan kamu saat mendaki gunung? Ada ilustrasinya ya. Ada sekelompok pendaki gitu ya. Kalau yang sebelah kanan itu gambarnya lagi apa? Sebelah kanan sana. Naik. Ya, kelihatan ya. Langkahnya menghadap ke atas, kemudian miringnya seperti itu. Berarti kelihatannya nih sekelompok orang ini baru mau naik. Kalau yang sebelah kiri sana kelihatannya berarti dia turun. Ya, jadi ada kelompok yang naik gunung dan juga ada yang turun. Kalian sudah pernah ada yang naik gunung? Sudah? Sudah ada yang pernah belum? Belum. Ya, kemudian nanti mau turun gunung. Nah, bagaimana pergerakan kamu saat mendaki gunung? Kalau bergerak mendaki gunung berarti gimana? Naik. Awalnya pasti di bawah. Atau kalau di gunung berarti apa istilahnya kalau di bawah gunung? Kaki ya. Nah, biasanya kalau gunung istilahnya secara geografis kaki gunung. Dari kaki gunung atau dari bawah kita naik perlahan kan? Iya. Akhirnya sampai di puncak. Kalau di puncak biasanya orang kalau di puncak itu langsung turun aja atau ada diem dulu? Iya. Yang minimal foto atau camping gitu kan? Iya, habis dari puncak pasti turun. Karena hubungannya juga, jadi selain naik dan turun, di antara naik dan turun itu pasti ada sebuah kondisi diam. Nah, itu ya.
Jadi selanjutnya, apakah kamu mengalami bergerak naik dan juga turun? Iya, sudah jawab bareng-bareng, namanya naik gunung pasti ada bergerak naiknya, pasti ada bergerak turun. Nggak mungkin orang naik tapi nggak turun-turun, berarti hilang di gunungnya. Bener kan? Ini ilustrasi dalam kehidupan nyatanya. Bagaimana kalau kita tarik ke dalam sebuah fungsi, gambar grafik fungsi? Nah, itu ya. Nah, perhatiin baik-baik. Jadi kalau pergerakan kamu mendaki gunung itu diilustrasikan sebuah grafik fungsi, oke, coba dijawab bareng-bareng. Dari titik A ke B, berarti kita bergerak naik. Dari titik B ke C, berarti kita bergerak turun. Berarti ada lagi dari C ke D, berarti kita bergeraknya naik lagi. Ini grafiknya kebetulan naik, turun, naik. Tapi pada secara umum belum tentu grafik itu naik turun naik, bisa sebaliknya turun naik turun. Itu dalam grafik. Kalau dalam naik gunung mah mungkin orang turun dulu baru naik kan? Iya, pasti naik gunung ya naik dulu baru turun. Tapi dalam fungsi matematik ya bisa saja bisa naik turun naik, bisa turun naik turun, atau bisa ngelengkungnya berkali-kali kan gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan, itu ilustrasi secara kehidupan sehari-hari. Tapi perlu kamu pahami juga berarti dalam kondisi fungsi matematiknya gitu. Nah, selain pergerakan naik turun ada juga nih saat di titik B berarti kita dalam keadaan diam. Kalau di titik C berarti kita dalam keadaan diam juga. Nanti lebih lanjut ya di pertemuan selanjutnya lagi. Ya, kondisi titik diam itu ada dua kalau dari gambar. B itu posisinya di mana? Di atas atau di bawah? Atas. Kalau posisi grafik di atas identik nilainya nilai maksimum. Ya, kalau titik di bawah maka itu identik nilainya nilai minimum. Nanti akan dibahas selanjutnya. Begitu ya. Oke. Nah, tadi ya sudah dibahas. Itu pertanyaan mendasarnya. Apa pertanyaan mendasarnya nih? Tadi belum di. Nah, pertanyaan mendasarnya di sini di bawah. Ya, coba. Kalian akan berkelompok. Apa yang akan dibahas? Ya, tadi nih pertanyaan mendasarnya. Yang warna putih, ya, itu yang hal yang perlu diingat. Apa? Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa gradien adalah apa tadi? Turunan, atau M sama dengan F aksen E. Itu yang akan dipakai. Ya, kemudian apa atau dapatkah kalian apa? Dapatkah kamu mengaitkan turunan fungsi untuk menentukan interval fungsi naik, turun, ya dan diam? Kenapa? Karena tidak semua fungsi kita bisa menggambarkannya dengan mudah. Benar nggak? Kalau kita udah punya gambar grafik kan kita gampang, tinggal kita lihat kan. Ya kita lihat melengkung begini naik, begini turun, benar nggak? Tapi kalau misalkan ada fungsi, kamu bingung, ini gambar fungsinya gimana? Ya, ketika tidak bisa menggambarkan grafiknya, nah maka kita harus bisa menggunakan turunan fungsi untuk menentukan selang interval naik turun atau diamnya. Nah, ini akan kita bahas. Bagaimana hubungannya? Hubungannya adalah dengan gradien garis. Gradien garis itu apa sih? Artinya gradien kemarin apa? Kemiringan gitu. Jadi ada hubungannya. Kalau gradiennya positif, berarti miringnya kemana? Kita dibahas kanan, ya. Kalau gradien garis itu miringnya negatif atau bernilai negatif, maka miringnya ke kiri. Jadi kalau kita punya sebuah garis lurus, nah, misalkan ini garis K, nah lihat miringnya itu ke kanan, maka ini gradiennya positif. Kalau positif itu berarti apa artinya? Kalau dibandingkan dengan 0 lebih besar dari 0 dan seterusnya ya. Kalau miring ini iya kiri, maka gradiennya adalah negatif. Oke? Nah, selengkapnya langsung ya dibahas dengan kelompoknya masing-masing. Ya, saya sudah bagi kelompoknya di pertemuan sebelumnya ya. Saya akan bagi namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini diisinya secara berkelompok. Dibaca baik-baik apa yang ada arahan-arahan di LKPD
ya. Oke, coba ini. Ya, waktu diskusinya tidak banyak. Selain ada yang diisi, juga ada diskusi di situ untuk membuat mind mapping di aplikasi Canva. Oke, silakan ya mulai berdiskusi. Ini oke ya. Oke. Ya. Saling kerjasama ya. Iya, pasien itu nama lain koalisi. Iya. Iya. Ya, bukan. Kelompok 7. Oke, sudah dapat. Berarti yang ini. Nah, tinggal diatur. Udah mau jadi lagi. Iya Pak, Ya. Ya. Ya, saya kerjasama bagi-bagi tugasnya. ya Pak tadi udah didiskusi materinya. Oke. Dari sisi Ya. dimasukin nanti. Ya. Ya, diskusi ya. Ya. Ya, gimana? Fungsi stasioner, ya betul. Lurus. Ya. Oke. Tahu kalian sudah pernah pengalaman bikin Canva di pelajaran sebelumnya atau yang lainnya? Di download ya, di download kemudian dikirim. Nanti saya minta tolong mungkin ada yang presentasi, mungkin waktunya cukupnya hanya satu kelompok kali ya, satu kelompok yang siap mempresentasikan tampilan main mappingnya. Baik, silakan berusaha segera diselesaikan. Yang ingin inisiatif, yang ingin menampilkan kelompok siapa? Ya boleh deh kelompok berapa deh ya sih kelompoknya? 6, baik kelompok 6. Siapa yang ingin maju mewakili? Oke Rana, oke boleh tepuk tangan buat Rana. Ya. Rana punya aja kelompoknya yang mana Rana? Oh ini, oke siap, baik. Berarti atau mau dibantu? Oh berdua sama Patrick. Iya, silakan. Boleh kita berikan fokus latihan untuk Rana dan Patrick mempresentasikan kelompoknya, main mapping kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami sebagai perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan mind map yang sudah kami diskusikan. Jadi mengenai materi selang pemotongan fungsi trigonometri. Nah, selang pemotongan fungsi trigonometri ini terbagi menjadi 3, yaitu fungsi naik. Fungsi naik itu yang dimana turunan suatu fungsi lebih dari 0 atau gradien itu lebih
sin trigonometri Y sama dengan sin X plus cos X untuk X berada pada 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, jadi cara kita menjawab pertamanya itu kita keluarkan terlebih dahulu fungsi yang sudah tertera di soal, yaitu sin X plus cos X, di mana kita tahu turunan dari sin X merupakan cos X dan turunan dari cos X merupakan sin X. Jadi di sini kita sudah ketemu gradien dari fungsi tersebut, yaitu sama dengan cos X min sin X. Lalu untuk mencari soal yang pertama itu titik stasioner. Jadi kita tahu syarat dari stasioner yaitu gradien atau turunan X itu sama dengan 0. Jadi kita tulis Y aksen sama dengan 0 sehingga diperoleh cos X min sin X sama dengan 0. Nah, untuk cara gampangnya kami membagi fungsi ini dengan cos X. Jadi cos X bagi cos X kan. Jadi hasilnya 1 min tan X sama dengan 0. Tan X sama dengan 1. Nah, untuk titik stasioner kita udah ketemu bahwa nilai X untuk tan X sama dengan 1 adalah X sama dengan 45 dan 225 derajat. Jadi kalau misalnya yang belum paham, ini tuh 45 dan 225 derajat ini merupakan tan yang hasilnya 1. Nah, lalu jadi titik stasioner dari grafik fungsi Y sama dengan sin X plus cos X merupakan X sama dengan 45 derajat dan X sama dengan 25 derajat. Lalu selanjutnya itu menentukan interval grafik fungsi naik dan grafik fungsi turun. Nah, di sini kami juga sudah mencantumkan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buat garis bilangan dan letakkan angka atau nilai kumpul stasioner batasan nilai X. Mungkin karena di sini kurang muat, jadi saya akan gambar di papan ini saja. Boleh, silakan. Yang terdapat di sini untuk kita coba masukkan ke turunan dari sin X plus cos X tadi, atau kita masukin ke Y aksennya. Nah, di sini kelompok saya mengambil pemisalan, yaitu kita mengambil angka 30 derajat, lalu 90 derajat, dan 270 derajat. 270 derajat kita masukkan ke fungsi Y aksen tadi, yaitu cos X min sin X. Seperti yang terlihat di atas, kita masukkan 30 derajat, jadi cos 30 derajat min sin 30 derajat sama dengan setengah akar 3 min setengah. Hasilnya itu akar 3, yaitu positif. Berarti kita bisa masukkan di sini, yaitu positif. Lalu yang kedua ada 90 derajat. Kita masukkan cos 90 derajat dikurang sin 90 derajat sama dengan 0 dikurang 1. Hasilnya minus. Jadi kita bisa tulis di sini. Lalu yang terakhir ada 270 derajat. Kita udah tahu bahwa si yang bernilai positif ini merupakan interval naik. Lalu yang fungsi turun jika f aksen X kurang dari 0 merupakan interval turun. Dan begitu pun yang positif. Nah, grafik fungsi naik pada interval 0 derajat, grafik fungsi naik berada pada interval 0 sampai dengan 45 derajat. Ini merupakan grafik naik. Di sini merupakan stasioner tadi 45 derajat. Lalu grafik fungsi turun pada interval 45 derajat sampai dengan 225 derajat. Ini merupakan grafik turun. Lalu fungsi naik juga berada pada 225 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi sekian dari contoh soal yang sudah kami diskusikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari teman-teman kelompok yang lain ada Rana dan Patrick yang sudah mewakili kelompoknya. Bagaimana? Ada yang ingin menanggapi baik dari tampilannya, dari sajiannya, ataupun tadi cukup lengkap nih, sempat mencari contoh soal dan menjelaskannya. Sudah berkelompok, sudah dipresentasikan, sudah ditanggapi, dan katanya sudah cukup paham, begitu ya? Sudah cukup paham masing-masing di kelompoknya? Cukup, sip. Sekarang mudah-mudahan bisa diamalkan pemahamannya
dengan kemampuannya masing-masing. Ya, silakan sekarang diatur dulu tempat duduknya masing-masing lagi. Ada mejanya lagi masing-masing, silakan siap-siap. Diingat baik-baik, saya akan memberikan 2 buah soal mungkin ya, supaya tambah kuat pemahamannya. Saya harap yang ini bisa dikerjakan secara individu atau masing-masing. Silakan. Oke. Oh iya benar, KPD-nya sudah juga kumpulin dulu KPD-nya. Iya. KPD-nya kumpulin. Ya, sekarang aja. Sudah diisi? Kalau ada yang belum boleh nanti deh sekalian samanya ya. Oke, tapi nah sekarang saya mau memberikan itu deh. Yang sudah boleh kumpulin, yang belum boleh nanti nyusul sebentar ya. Oke, saya punya 1 orang 1 kertas ya, kalau tadi sekelompok, jadi tidak perlu kertas kalian, saya sudah menyediakan, minta tolong dioper saja. Masuk lagi. Nah. Oke, ya, silakan dicermati soal tersebut baik-baik karena soalnya berupa esai. Ya, jadi sajikan langkah-langkahnya dengan baik, dengan runut, dengan sistematis. Kayaknya masing-masing sendiri ya. Baik, yang sudah selesai, sudah cukup yakin, boleh dikumpulkan. Silakan. Ngobrol aja deh biar nggak apa namanya pergerakannya tidak terhambat. Baik ya, ya baik. Dari awal sampai akhirnya mengerjakan soal secara mandiri individu sudah kita lewati ya. Sekarang saya ingin tanya ya, siapa yang berani untuk bisa menyampaikan refleksi pembelajarannya pada hari ini? Ada yang pertama, apa yang sudah kita pelajari? Yang kedua, kesannya terhadap pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Oh iya, silakan. Ceci, gimana? Chelsea? Oke, jadi itu yang sudah dipelajari itu saya jadi tahu nih, kalau misalkan fx lebih dari 0 ini, maka grafiknya tuh keadaannya naik. Nah, kalau fx kurang dari 0, maka grafiknya turun. Terus kalau fx sama dengan 0, maka keadaan grafiknya itu diam atau stasioner. Itu yang sudah saya pelajari tadi. Dan pesan saya tuh kali ini pembelajarannya tuh sangat seru karena kita membuat mind map dan kita bisa mengasah kreativitas di kelompok kita masing-masing. Nah, terus tadi kan di share di grup, kita juga bisa belajar contoh soal dari kelompok lain sebagai referensi kita buat ke depannya. Oke, boleh tepuk tangan buat Ceci. Luar biasa, siap. Itu aja pada kesempatan pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita bersama bisa mendapatkan kebermanfaatan ilmu. Apa yang kita pelajari juga melekat pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Itu aja. Dan pertemuan selanjutnya ya ada hubungannya. Tadi kan ada fungsi naik, fungsi turun, stasioner. Kemudian tadi saya sempat singgung tuh, stasioner itu kalau dari gambar bisa di posisi apa? Naik bisa di posisi puncak, bisa di posisi puncak,
maksimum ataupun minimum. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita lebih akan dalami bagaimana cara menentukan nilai maksimum atau minimum. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa, silakan di explore dari berbagai macam sumber apa yang akan kita pelajari selanjutnya. Ya, kita akhiri dengan apa tadi? 3 katanya. Antusias. 12 59. Semangat, antusias, luar biasa. Supaya berkah, kita tutup, kita akhiri dengan berdoa lagi. Silakan ketua kelas. Pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih perhatiannya 12 IPA 9.